Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu amalan sahabat, amaliyah badan yang mana tidak ada bacaan apapun di dalam amaliyah ini. Namun di dalam riwayat ini sahabat, amalan ini bisa mewariskan kekayaan atau memberi kekayaan pada pengamalnya. Banyak di sini ada dua metode atau cara mengamalkannya. Mari kita langsung baca kitabnya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam kitab Al-Ghunyah punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada halaman 30-31 dijelaskan wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Di sini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah tu wahai Aisyah, idza anti jika engkau qallamti memotong engkau memotong adfaraki kepada kuku-kukumu, kuku-kuku ini, fabda'i maka mulailah engkau memulai bil wusta dengan jari tengah, thummal hinsir kemudian jelentik, tengah jelentik, thummal ibhami kemudian jempol. Ini cara mengingatnya sangat mudah sahabat, tengah, jelintik, jempol. Nomor tiganya thummal binsiri atau binsor dalam riwayat yang lain, kemudian jari manis, thummas sababati yang terakhir, kemudian jari telunjuk. Yang nomor 5 telunjuk. Jadi tengah, yang kanan, tangan kanan, setelah tengah jari jelentik, setelah jari jelentik jempol, setelah jempol jari manis, yang terakhir telunjuk. Dan yang kiri begitu juga untuk riwayat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu cara ini dalam memotong kuku, yurithu itu mewariskan, al-ghina kekayaan, mewariskan pada kekayaan. Jadi hal ini mewariskan kepada kekayaan. Jadi yang dari Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mudah sekali, tengah, setelah tengah diingat-ingat jari jelintik, setelah jari jelintik jempol, tengah jelintik jempol, terus jari manis baru sababah. Yang kiri begitu juga. Ini jika diamalkan menurut riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Selanjutnya di dalam kitab Ar-Ri'ayah punya Said Ahmad Ar-Rifai, sama wali kutub ini sahabat. Jadi di sini di dalam kitab Ar-Ri'ayah, di dalam faslun fi taklimil adhafir, di dalam bab memotong kuku, di sini dijelaskan wa qad rawa, sungguh meriwayatkan, Waqi'un Imam Waqi' meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Siti Aisyah ini sahabat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza anti jika engkau qallamtih memotong adfarokih pada kuku-kukumu wahai Aisyah, fabda'i maka mulailah bil khinsiri dengan jari jelentik yang kanan, tentunya dimulai dengan jari jelentik yang kanan, thummal wusta kemudian yang tengah, jari tengah, thummal ibhami kemudian jari jempol, thummal binsiri kemudian jari manis, thummal binsir kemudian jari manis, thummas sababah kemudian jari telunjuk sahabat. Fa inna dzalika yurithul ghina, karena hal itu juga mewariskan kekayaan. Di dalam ini pendapatnya Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Yang pertama sahabat jari jelentik, setelah jari jelentik baru jari wusta, setelah jari wusta baru jempol sahabat, begini, dan setelah jari jempol baru di sini jari manis, setelah jari manis baru di sini jari tengah. Ini menurut Said Ahmad Ar-Rifai, dan juga khasiatnya jika rutin bisa menyebabkan mewariskan kekayaan. Dan yang kiri begitu juga sahabat. Namun yang perlu sahabat ketahui, memotong kuku itu baiknya seminggu sekali.
pada ulama juga pada asar-asar yang warid itu paling baiknya adalah hari Jumat. Namun juga ada yang mengatakan baik juga hari Senin. Namun kejadian di sini, kejadian ada ulama Sufyan namanya, jika ada seseorang itu datang mau potong kuku, ketika dia menunggu besok saja sunnahnya, maka dia mengatakan la tuakhiris sunnah. Jangan engkau mengakhirkan sunnah yang inti, yaitu memotong kuku. Jadi intinya kapan saja memotong kuku itu baik. Ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi itulah sahabat dua ijazah dari Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika mau mengamalkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Fatihahnya sebelum memotong tawasulnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika pada Sayyid Ahmad Ar-Rifai selanjutnya Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Abdul Qadir Jailani jika mengamalkan pada amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sekarang sahabat buat wawasan untuk mencukur atau memotong kuku ini versi Imam An-Nawawi juga versi Imam Al-Ghazali. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, beliau berkata, jazama An-Nawawi, Imam Nawawi berpendapat menetapkan fi syarhi Muslim di dalam kitab syarah Muslim, bi annahu yustahabbu, dengan sesungguhnya disunnahkan al-bada'atu bi musabbihatil yumna, permulaan memotong kuku itu disunnahkan dengan musabbihah. Ini bisa dikatakan sabbabah karena buat nunjuk, dan juga bisa dikatakan musabbihah karena dibuat tasyahud, yaitu tauhid asyhadu alla. Jadi dalam fikih biasanya dikatakan musabbihah. Nah, dimulai dengan musabbihah yang kanan, terus summa bil wusta, kemudian tengah, kanan tengah, summal binsiri, kemudian binsir jari manis, summal hinsir kemudian jari jelentik, summal ibham kemudian jempol. Jadi Imam Nawawi mudah, begini, 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 jempol terakhir yang tangan kanan dimulai dengan telunjuk. Sedangkan untuk wafil yusra di dalam tangan yang kiri bil bada'ah dengan memulainya bikin siriha dengan jelentik, yang kiri jelentik, summal binsir kemudian jari manis, ilal ibham kemudian terus sampai kepada jempol. Jadi intinya kalau Imam Nawawi simpel, yang pertama di sini sahabat begini, 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 jempol, dan yang kiri begini, 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 jempol. Sudah Imam Nawawi. Bahkan di kakinya kanan dan kiri Imam Nawawi simpel. Wa yubda'u, dan dimulai firrijla ini di dalam dua kaki seseorang, bihin siril yumna dengan jelentik jari kanan, kaki jelentik kanannya yang dimulai, ilal ibham sampai kepada jempol, jelentik manis tengah telunjuk jempol untuk kakinya. Wa fil yusra bibhamiha, sedangkan untuk kaki yang kiri dengan dimulai jempol, ilal khinsir sampai kepada jari jelentik kiri. Jadi kalau kakinya gampang dari jempol terus, yang kiri jari jelentik terus gitu. Ini Imam Nawawi sahabat. Namun yang terakhir pendapatnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Al-Bada'ah, adapun permulaan fi taklimil adhafir di dalam memotong kuku bimusabbihatil yumna dengan telunjuk kanan. Imam Ghazali ini di dalam kitab Ihya, wal hotmu bi ibhamiha, adapun penutupan dengan jempol. Pahami, permulaan dengan kanan, total penutupan dengan jempol. Seperti itu. Wa fil yusra, dan di dalam tangan yang kiri bil khinsir, dimulai dengan jelentik, ilal ibham sampai kepada jempol. Prakteknya begini yang Imam Ghazali. Jadi dimulai telunjuk sini, terus, ini disimpan dulu buat penutupan. Baru yang kiri jelentik, terus, baru sini, baru ditutup dengan terakhir jempol yang kanan. Dibuka telunjuk yang kanan, baru ditutup dengan jempol yang kanan. Mudah sekali. Jadi begini, ini simpan, terus begini, dan ditutup.
Allahu a'lam bissawab. Inilah tata cara memotong kuku. Namun yang yurithul ghina, mewariskan kekayaan, adalah dua versi di sini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah dan Syekh Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab Ar-Ri'ayahnya. Seperti itu sahabat. Semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.